Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindra Katarina dari kelas 21C2, kelompok 2 Hukum Internasional. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kebiasaan internasional yang sudah dijadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Pandapotan, kelas AK21C2. Saya akan menjelaskan kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber terpenting hukum internasional, akan tetapi dalam perkembangannya makin banyak persoalan yang diatur dengan perjanjian internasional, maka tempat tersebut kemudian diduduki oleh perjanjian internasional. Tidak setiap kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan sumber hukum, perlu adanya dua unsur, yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Ini merupakan unsur material. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Ini merupakan unsur psikolog. Adapun syarat untuk kapan suatu kebiasaan internasional dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat umum ada dua, yaitu perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa. Namun pengertian lama di sini sangat relatif, sebab Mahkamah Internasional tidak menekankan soal waktu ini, tetapi menekankan bahwa kebiasaan itu yang terbukti sebagai praktek umum yang diterima. Hal tersebut harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Berikutnya, unsur yang kedua, unsur psikologis, yaitu bahwa kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Unsur ini menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi keseluruhan kaidah atau kewajiban. Beberapa bukti keberadaan hukum kebiasaan juga dapat kita lihat dari sumber-sumber dokumentasi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Contoh kebiasaan internasional ini sendiri yakni penggunaan bendera putih sebagai bendera tanda untuk memberikan perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Adapun beberapa contoh kebiasaan hukum internasional, yakni antara lain penggunaan bendera putih sebagai bendera tanda untuk memberikan perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kebiasaan internasional ini merupakan kebiasaan pada masa Yunani kuno. Kemudian kebiasaan memberikan sambutan kehormatan ketika kedatangan tamu resmi dari negara lain. Dalam hal ini, kepala negara atau kepala pemerintah. Wujud sambutannya bisa dengan sambutan tembakan meriam, ataupun pengenalan tarian atau bahkan pakaian adat dari masing-masing negara yang sedang menyambut kepala negara. Kemudian selanjutnya yaitu hukum pemberian kekebalan dari kepala negara yang berkunjung atau yang sering kita sebut dengan pengawalan ketat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila masih ada penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.